Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Uli Rahayu SPD dari SD Negeri 1 Sedong Kidul, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Sebagai peserta orientasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Cirebon, Angkatan 1 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan orientasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K, mengenai rencana aksi perubahan. Pendahuluan ada latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Perubahan lingkungan yang strategis dan serba cepat perlu adanya tata kelola yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, sehingga terwujud ASN berakhlak. Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya mengenai maksud dan tujuan. Kegiatan orientasi pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki maksud sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan P3K agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, peserta orientasi P3K agar dapat memahami dan mengaplikasikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Ada juga tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dinas Pendidikan SD Negeri 1 Sedong Kidul adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, ada pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru diangkat. Dan yang keempat itu ada diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Selanjutnya yaitu mengenai waktu dan tempat, di mana kegiatan orientasi P3K ini dilaksanakan mulai tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024 dengan sesi daring atau sinkronus dan sesi tatap muka atau asinkronus. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Ada visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon, di mana visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi pemerintah Kabupaten Cirebon, yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ada juga struktur organisasi Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yaitu mengenai
visi, misi, dan strategi SD Negeri 1 Sedong Kidul. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, cermat, cekatan, dan ceria, serta berakhlakul karimah. Sedangkan misinya yaitu 1. Menjalankan nilai-nilai agama dan berperilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaksanakan paikem untuk mengembangkan potensi keilmuan peserta didik. Yang ketiga, membimbing dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Yang keempat, melaksanakan ekstrakurikuler sebagai bekal peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang kelima, ada meningkatkan kesadaran untuk memelihara lingkungan. Sedangkan strateginya yaitu yang pertama, memanfaatkan potensi secara menyeluruh. Yang kedua, mengadakan hubungan yang harmonis dengan dinas terkait secara timbal balik. Yang ketiga, mengadakan home visit. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, melaksanakan dan membina bidang unggulan. Dan yang keenam, melengkapi alat peraga. Ada juga struktur organisasi SD Negeri 1 Sedong Kidul sebagai berikut. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. Yang pertama, penerapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Penilaian kinerja. 4. Penggajian dan tunjangan. 5. Pengembangan kompetensi. 6. Pemberian penghargaan. 7. Perlindungan. 8. Disiplin. 9. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. Selanjutnya, tupoksi P3K guru. Yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi pembelajaran. Yang keempat, membimbing dan membina peserta didik. Dan yang kelima yaitu melaksanakan tugas tambahan. Selanjutnya, mengenai rencana hasil kerja P3K. Adapun matriks rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan untuk 5 tahun ke depan. Rencana aksi perubahan pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Tujuan kinerja, peserta didik dapat memahami pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Indikator pencapaian, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun. Rencana aksi perubahan kedua, penggunaan media interaktif dengan aplikasi digital Wordwall atau Quizzes. Tujuan kinerja, peserta didik fokus serta termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Indikator pencapaian, untuk meningkatkan motivasi belajar serta keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menggunakan aplikasi digital tersebut. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun. Rencana aksi perubahan ketiga, penerapan icebreaking. Tujuan kinerja, peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Indikator pencapaian, untuk meningkatkan rasa semangat serta mengurangi kejenuhan saat peserta didik melaksanakan pembelajaran. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun. Rencana aksi perubahan keempat, penerapan gerakan literasi. Tujuan kinerja, peserta didik dapat menanamkan pembiasaan budaya membaca. Indikator pencapaian, untuk meningkatkan minat baca peserta didik dengan adanya pembiasaan membaca 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun.
Rencana aksi perubahan kelima, penggunaan model pembelajaran Picture and Picture. Tujuan kinerja, peserta didik dapat terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Indikator pencapaian, untuk meningkatkan pemahaman belajar peserta didik selama pembelajaran di kelas. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun. Rencana aksi perubahan ke-6, penerapan sikap cinta tanah air. Tujuan kinerja, peserta didik dapat menerapkan sikap cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia. Indikator pencapaian, untuk meningkatkan sikap cinta tanah air dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pembelajaran dimulai. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun. Penutup, ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang pertama, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi kerja masing-masing. Yang kedua, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas, fungsi, serta visi misi. Yang ketiga, ASN P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas baik pelayanan publik maupun pemerintahan secara profesional. Adapun saran sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Dan yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai etika dalam pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 3, Pelesir Keliling Dunia. Topik yang akan kita bahas adalah topik A, 6 benua di dunia. Materi ini sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai materinya. Tempat tinggal kita. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan media interaktif berbasis digital, yaitu dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Wordwall atau Quizzes. Mari kita simak bareng-bareng ya kuis atau games tersebut. Oke, perhatikan semua ke layar proyektor. Jawab jawabannya ya. Bisa dipahami? Pertanyaan 1, bersiaplah. Fokus teliti. Antoni dan sejauh. SBG pada hari ini yaitu cluenya sikut, sakit, sikat. Diambil slide yang ada di meja kalian masing-masing. Sakit, sikut, 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 sakit, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, 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 sikut, sikut, sikat. Bacaannya apa?
mendapatkan hasil belajar kalian semua. Coba perhatikan, itu kira-kira fixture itu gambar ya. Fixture itu gambar, kira-kira itu gambar apa?